Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ayat lagi. Ini ayat 96 surat Al-Alaq, bunyinya demikian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ya. Jadi terjemahnya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, ini dalam riwayat turunnya ayat ini, Nabi ketika disuruh membaca itu jawabnya adalah ma'ana bi qori'in, aku tidak bisa membaca. Kemudian diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi tetap menjawab yang seperti itu. Jadi aku tidak dapat membaca. Ma'ana bi qori'in, aku tidak dapat membaca. Ternyata ini bagaimana? Malaikat Jibril ini mestinya kan tahu bahwa Nabi itu memang orang yang tak pinter membaca dan menulis. Kok disuruh membaca? Nah, itu di dalam wahyu yang pertama kali itu adalah Iqra, jadi bacalah. Nah, ini ada rahasia yang tersimpan di dalam kata-kata Iqra itu. Apa sebenarnya Iqra itu? Nabi sudah menjawab tidak bisa menjawab dan tidak bisa membaca, disuruh membaca. Itu kalau Iqra kita artikan membaca. Namun demikian ternyata Iqra itu memiliki arti yang lain. Yang Iqra itu berasal dari asal kata qoro'a ya. Artinya memang membaca itu benar, tetapi ada arti yang lain. Yang pertama, Iqra itu juga memiliki arti menyampaikan. Jadi kalau Iqra, bacalah, itu juga memiliki arti sampaikanlah. Iqra, sampaikanlah. Nah, itu jawab Nabi, ma'ana biqori'in, itu sudah benar, saya tidak dapat menyampaikan. Karena apa? Memang dalam kondisi yang pada waktu itu Nabi belum memiliki modal untuk menyampaikan kepada orang lain atau pada umat. Kemudian yang kedua, Iqra memiliki arti mengumpulkan. Jadi mengumpulkan. Di perintah Iqra itu juga bisa kita baca sebagai kumpulkanlah. Loh, apanya yang dikumpulkan? Kan begitu pertanyaannya. Maka jawab Nabi, ma'ana biqori'in, aku tidak bisa mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Kan belum mengerti. Seperti itu. Jadi juga memiliki arti mengandung. Oh, bagaimana ini mengandung? Kalau pada umumnya orang mengandung itu kan orang perempuan mengandung anak begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Mengandung itu artinya menyimpan atau mengumpulkan sesuatu itu pada dirinya, yang pada suatu saat nanti pada saatnya akan dilahirkan, kan begitu namanya mengandung. Jadi arti itu selanjutnya Iqra itu juga berarti melahirkan. Jadi setelah diterima, dikandung di dalam badannya, dirasakan di dalam badannya, kemudian dilahirkan. Dilahirkan atau yang pertama tadi, yang arti yang kedua disampaikan, dilahirkan, disampaikan kepada manusia. Jadi 4 arti yang lain yang selain membaca itu adalah menyampaikan, mengumpulkan, mengandung, dan melahirkan. Ini rahasia dari kata-kata Iqra itu. Dan ini menjadi kenyataan, menjadi fakta bahwa Nabi Muhammad SAW itu selain membaca,
menyampaikan, mengandung, mengumpulkan, melahirkan. Itu memang Quran akhirnya dikumpulkan oleh Nabi, terkumpul. Nah, sekarang menjadi musyaf yang luar biasa ini, menjadi mukjizat sepanjang zaman. Dilahirkan, artinya setelah menerima, kemudian rasuk di dalam hati dan pikirannya, disampaikan kepada umat, kepada manusia yang lainnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.